إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Suaranya kurang jelas. Cek Bismillah. Udah jelas belum yang online? Masih belum jelas? Sudah. Baik. Para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah, baik yang hadir secara langsung di Masjid Ar-Rahman, perumahan Taman Sentosa ini, atau yang menyaksikan melalui Zoom. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di siang hari ini di waktu Indonesia Barat, di jam-jamnya ngantuk, ngantuk apa udah tidur dari pagi? Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-37 di antara amalan sehari semalam yang hendaknya kita lakukan, yaitu muhasabah dan bertaubat. Muhasabah dan bertaubat. Yang pertama, saya ingin sebutkan terlebih dahulu para ulama tentang keutamaan amalan muhasabah dan juga taubat ini. Karena di dalam kitab ini belum disebutkan, maka Anda sebutkan terlebih dahulu kenapa amalan ini penting. Muhasabah dan juga taubat, yang ini bagian dari amalan zahir atau amalan batin. Muhasabah dan taubat amalan batin atau amalan zahir? Amalan batin. Dan amalan batin itu selalu lebih agung daripada amalan zahir. Apalagi muhasabah ini salah satu prinsip penting ketika kita ingin melakukan penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Salah satu prinsip penting tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, adalah kita senantiasa melakukan muhasabah. Muhasabah dari amalan batin kita dan juga amalan zahir kita.
Makanya kita akan sebutkan keutamaan ya dari amalan-amalan muhasabah dan juga taubat. Yang pertama, dalil yang memerintahkan kita untuk muhasabah. Apa dalilnya, Umahat? Siapa yang tahu dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk muhasabah? Jangan buka chat GPT. Apa dalilnya yang memerintahkan kita untuk muhasabah? Menghisap diri kita, hitung-hitung amalan atau dosa yang lebih banyak. Apa dalil Al-Qur'annya yang memerintahkan kita untuk muhasabah? Yang online boleh jawab. Jangan buka chat GPT. Surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya nanti." Ini muhasabah ini, Umaha. Perintah kita hisab dulu diri kita sebelum nanti kita menghadapi hisab pada hari kiamat. Perhatikan tuh amalan batin kita. Sholatnya sudah ikhlas belum? Sedekahnya sudah ikhlas belum? Haji dan umrahnya betul-betul ikhlas atau masih ada unsur riyah dan sum'ahnya? Semuanya dievaluasi. Makanya kenapa dijadikan panduan amal sehari semalam? Karena hendaknya mukmin itu setiap hari dia evaluasi itu semua amal perbuatan yang dia lakukan di hari tersebut. Makanya nanti teknisnya, prakteknya baru dijelaskan di dalam kitab ini. Tapi kita sebutkan dulu tentang dalil-dalil yang memerintahkan dan keutamaan dari ibadah muhasabah. Dalil dari hadis. Kalau tadi dari Al-Quran, dari hadis ada nggak, Umar? Ada tidak dari hadis? Ada, tapi hadisnya hadis mauquf. Apa artinya hadis mauquf? Apa artinya hadis mauquf? Perkataannya sahabat Rasulullah. Jadi dalilnya hadis mauquf karena ini perkataannya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang Umar ibn al-Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm." Kata Umar bin Khattab, hisablah, muhasabah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti.
timbanglah amal kalian sekarang sebelum kalian ditimbang nanti di yaumul mizan. Karena sungguh hisab kalian besok pada hari kiamat itu lebih berat daripada kalian akan menghisab diri kalian hari ini. Nah, ini dalil dari hadis tentang hendaknya kita melakukan muhasabah. Ada perkataan ulama salaf juga tentang muhasabah ini, yang ini diucapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri sahabat atau tabi'ut tabi'in? Hah? Sahabat atau tabi'ut tabi'in? Sahabat atau tabi'ut tabi'in Hasan Al-Basri? Apa umahat? Sahabat atau tabi'ut tabi'in? Nah, yang benar adalah tabi'in. Bukan sahabat, bukan tabi'ut tabi'in, tapi tabi'in. Yang wafat tahun 110 Hijri. Kata beliau, la yazalul mu'min bi khairin ma kana lahu wa'izun min nafsih wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang ini dicatat oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Imam Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin senantiasa berada dalam kebaikan selama dia memiliki penasehat dari dirinya sendiri dan dia menjadikan muhasabah sebagai perhatiannya. Jadi seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kebaikan kapan? Kalau dia muhasabah dirinya. Karena muhasabah ini akan membuat kita senantiasa melakukan evaluasi, mikirin lagi, ini jalan saya benar nggak sih yang saya tempuh? Jangan-jangan ada yang salah. Maka ini penting untuk memperbaiki segala amalan-amalan kita, baik yang batin maupun yang zahir sekali. Begitu juga banyak para ulama salaf terdahulu yang mereka melakukan ibadah muhasabah ini. Setiap yang mereka lakukan, mereka hisab. Saya kasih contoh. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau pernah buat kebijakan bayi yang sudah selesai disapih oleh ibunya, baru dia dapat tunjangan dari Baitul Mal. Paham gak nih umahat? Setiap bayi yang sudah selesai masa penyapihannya oleh ibunya, maka dia dapat apa? Tunjangan dari Baitul Mal. Tapi ternyata Umar ubah kebijakan. Setelah Umar bin Khattab melakukan patroli di malam hari. Jadi Umar itu jadi khalifah, pemimpin, itu seringnya patroli di malam hari. Tiba-tiba ketika dia berjalan di jalanan kota Madinah, dia mendengar tangisan seorang bayi yang begitu keras dari salah satu rumah. Dia datengin rumah tersebut.
Umar bilang ketika seorang ibu itu keluar, kata Umar, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai fulana, ahsin ila sayyibi, ahsin ila sobiyik, afwan. Berbuat baiklah engkau kepada anak bayimu. Setelah itu Umar pergi lagi. Dia baru beranjak sebentar, dengar lagi tangisan bayi tersebut. Maka Umar balik lagi ke rumah itu. Umar katakan kepada ibu dari anak itu, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa engkau biarkan anak ini terus nangis? Maka akhirnya wanita itu bilang, wahai fulan, dia nggak tahu ini adalah Khalifah Umar. Ketahuilah, anak ini sudah saya usahakan untuk saya kasih makan, tapi dianya menolak. Kata Umar, berapa umur bayi ini? Kok kamu sudah kasih makan? Maka kata ibu tersebut, ini usianya masih 8 bulan. Kenapa kamu percepat? Dia langsung kamu kasih makan. Kata ibu tersebut, karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab hanya memberikan tunjangan kepada anak bayi yang sudah selesai masa penyapian. Paham nggak maksudnya, Umar? Dia percepat dikasih makan bayinya supaya dia dapat tunjangan dari negara. Maka Umar nangis. Kata Umar, waihak ya Umar, celaka engkau Umar. Kam qatala sibyan, berapa banyak anak-anak bayi kaum muslimin yang engkau bunuh karena engkau hanya memberi tunjangan kepada anak bayi yang selesai penyapihan. Maka besoknya Umar umumkan, beliau mengeluarkan kepres ya namanya, putusan presiden. Beliau umumkan, mulai hari ini wahai kalian para ibu, jangan kalian percepat masa penyapihan kalian, karena sungguh Umar bin Khattab akan memberikan tunjangan kepada setiap bayi yang lahir di dalam Islam. Maka setiap bayi yang baru lahir sudah dikasih tunjangan sama Baitul Mal. Itu hasil muhasabah tuh. Ya. Hasil muhasabah, Umar ubah kebijakan. Karena ini bahaya, banyak ibu yang mempercepat masa penyapihannya supaya dia dapat tunjangan. Makanya akhirnya Umar ubah. Kalau begitu, setiap bayi yang lahir dia dapat tunjangan dalam Islamnya dengan dia dapat tunjangan dari Baitul Mal. Beda ya. Kalau di negara kita katanya setiap bayi yang lahir sudah dapat apa, Mat? Sudah dikenai hutang. Ya, tapi di masa Umar setiap bayi yang lahir dapat tunjangan dari khalifah. Nah ini Mat, bagaimana Umar tuh muhasabah. Ya, setiap langkah yang kita sudah kerjakan, kita pastikan lagi Umar, ini membawa mudaratnya bagi orang lain. Ya. Ummahat yang rehab rumah, ummahat lihat ini ganggu tetangga gak ya? Karena ingat, dalam hubungan muamalah sosial biasanya banyak tuh kezaliman yang kita tidak sadari.
Ummahat kalau naik mobil, maka evaluasi itu masih suka apa, lawan arah nggak? Kalau naik motor nggak pakai helm, evaluasi semuanya, ya. Karena kita banyak nggak sadar kan melakukan kezoliman kepada saudara muslim kita. Nah, ini bagian dari kisah para ulama terdahulu. Mereka begitu mengevaluasi, muhasabah atas mereka melakukan tersebut. Yang kedua, amalan taubat. Kita sebutkan keutamaan taubat. Apa artinya taubat, Tuhan? Arju ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat itu bagian dari ibadah batin juga. Para ulama menyebutkan banyak keutamaan taubat. Yang pertama, taubat itu kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup. Umat mau bahagia, taubat tiap hari. Jangan taubatnya setahun sekali. Tiap hari, setiap malam. Kalau umat mau bahagia, itu kuncinya. Kunci ketenangan dan kebahagiaan, taubat. Karena yang buat hati kita gelisah, yang buat hati kita ini sedih, yang buat hati kita rasanya sumpek, sempit, itu karena dosa dan kezoliman yang kita lakukan. Makanya Allah sebutkan itu di dalam Al-Quranul Karim, bahwa taubat ini kunci kebahagiaan. Allah abadikan dalam surah Hud ayat yang ketiga. Kata Allah Ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Kata Allah, dan hendaklah kalian mohon ampun kepada Rabb kalian dan bertaubat kepadanya. Kalau sudah mohon ampun dan taubat, apa manfaatnya? Kata Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian mata'an hasana, nikmat yang terus menerus sampai pada waktu yang ditentukan. Mata dalam ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, di antaranya Allah akan berikan kebahagiaan, ketenangan hidup, dan di surga nanti Allah berikan surganya. Ini kunci mau tenang hidup, mau bahagia, taubat sudah dari dosa-dosa kezaliman di masa lalu. Orang yang belum taubat pasti nggak tenang hidup. Apalagi dosa yang dia lakukan berkaitan dengan kezaliman yang dia lakukan kepada saudari muslimahnya. Kalau dia belum taubat itu pasti nggak tenang. Dan Allah akan masih jadikan hatinya gelisah, sempit, karena ada dosa yang belum dia taubat. Maka ini bagian dari keutamaan taubat. Allah jadikan taubat kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua,
keutamaan taubat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Kata Rasulullah, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min hammihi faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa melazimkan dirinya mohon ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, itu dia jadikan amalan hariannya. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, Allah jadikan dari setiap kesedihannya jalan keluar. Allah jadikan dari setiap kesempitannya menjadi lapang. Dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis Rasulullah pasti benar. Gak usah ragu. Kalau kita ingin jalan hidup kita ini lapang, hati lapang, diberikan jalan keluar, taubat. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ini amalan seorang mukmin setiap hari. Yang ketiga, taubat itu solusi dari berbagai permasalahan kehidupan dunia. Ada masalah rumah tangga, taubat kuncinya. Ada masalah ekonomi, taubat. Ada masalah di antara kerabat yang semakin runyam dan riwah, atau masalah dengan anak, taubat solusinya. Sebagaimana yang pernah diwasiatkan oleh Imam Hasan al-Basri. Pernah datang 3 orang kepada beliau mengadukan masalah hidupnya. Orang yang pertama bilang, "Wahai Imam Hasan al-Basri, inni fakir. Aku ini orang yang fakir. Aku ini miskin. Maka apa obat supaya saya hilang dari kemiskinan ini?" Maka jawaban Imam Hasan al-Basri, "Aktsir minal istighfar." Perbanyak engkau mohon ampun, taubat kepada Allah. Datang orang kedua, datang dengan masalahnya, "Wahai Imam, saya sudah lama menikah, tapi saya belum punya anak sampai hari ini. Apa obat dan solusinya, wahai Imam?" Maka Hasan al-Basri menjawab, "Aktsir minal istighfar." Perbanyak mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga datang lagi, "Wahai Imam, saya punya kebun, tapi kebunku kering sekarang, rusak yang aku tanam dan hujan tidak turun. Maka apa solusinya, wahai Imam?" Sama kata Imam Hasan al-Basri, "Aktsir minal istighfar." Banyak kau taubat, mohon ampun kepada Allah. Ada seorang murid Imam Hasan al-Basri dengar ini. Dia bertanya, "Wahai guruku, ini 3 masalah berbeda, solusinya cuma satu. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa kok solusinya cuma itu saja?" Maka Imam Hasan al-Basri berkata, "Amma sami'ta qaulallahi azza wa jal."
Apakah engkau enggak dengar firman Allah Ta'ala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12? Wa anistaghfiru rabbakum. Afwan. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kan Allah yang bilang, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat, harta yang bertambah, anak-anak yang berkembang biak, dan menjadikan kebun-kebun kalian itu menjadi subur dan sungainya senantiasa mengalir. Ini keistimewaan taubat. Yang keberapa ini umat? Yang keberapa ini? Hah? Keutamaan yang ketiga. Yang keempat, di antara keutamaan taubat, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, Allah jadikan doa dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Umat sering dengar kan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berjumpa dengan tukang adonan roti. Nah, dengar kan umat? Berarti nggak usah diceritain. Dan Imam Ahmad ini dalam safarnya awalnya tidur di masjid. Diusir, nggak boleh tidur di dalam, harus di luar. Nggak jauh dari masjid itu ada rumah orang yang biasa ngadonin roti. Akhirnya Imam Ahmad diajak ke rumahnya. Orang ini nggak tahu ini Imam Ahmad. Zaman dulu kan belum ada YouTube, belum ada televisi, nggak dikenal Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad disuruh tidur di rumah. Ketika Imam Ahmad tidur, dia terbangun sejenak. Dia dengar ini tukang adonan roti. Setiap dia ngadon, dia mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya. Maka Imam Ahmad bertanya kepada tukang adonan roti, wahai fulan, saya lihat tadi setiap kamu ngadonin roti, kamu selalu mengucapin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Kau mohon ampun kepada Allah. Selama engkau melakukan amalan itu, apa keutamaan yang engkau dapatkan dari amalan ini? Maka orang itu bilang kan, demi Allah wahai fulan, amalan saya ini menjadikan seluruh hajat dan doa saya dikabulkan oleh Allah, kecuali satu yang belum Allah kabulkan sampai hari ini. Kata Imam Ahmad, apa itu doa yang belum Allah kabulkan kepadamu? Satu, aku minta dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Padahal Imam Ahmad di depannya itu. Ya. Lihat orang yang senantiasa berbanyak taubat. Tadi ya, taubat itu amalan sehari semalam kita.
Bukan nunggu dulu kalau jatuh dalam dosa besar baru taubat. Bukan. Setiap hari kita taubat, ya. Di malam hari kita muhasabah, ini sehari ini saya ngelakuin apa aja, ya. Ada hak orang lain nggak yang saya zolim? Ada hak suami nggak yang saya zolim? Ada hak anak tidak yang saya zolim? Dimulai dari yang terdekat dulu deh. Karena kan yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau orang tua kita. Nah, itu tuh yang kita muhasabah setiap hari. Baru tuh muhasabah tetangga kita, saya zolimi nggak ya tadi? Kemudian sahabat saya ada yang tersinggung nggak ya dengan kata-kata saya? Kata-kata saya tadi ketika komen di medsos ada yang nyakitin nggak ya? Semuanya dievaluasi tiap hari. Maka kalau dia dapati ada kesalahan, cepat tuh dia bisa bertaubat. Karena dia evaluasinya tiap hari. Jadi tiap malam dia muhasabah, kalau ada yang salah ya dia taubat. Dia minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi tersebut. Nah, ini keutamaan yang keempat. Yang kelima, sampai lima aja Muhammad, keutamaan taubat yang banyak, tapi Anda sebutkan lima saja. Allah Ta'ala begitu bahagia dan mencintai orang-orang yang bertaubat kepada. Dalilnya hadis yang familiar juga. Hadis ini dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab taubat. Mahat sudah hatam ya Riyadhus Shalihin kan? Bab taubat itu bab kedua atau bab ketiga di Riyadhus Shalihin. Rasulullah bersabda, hadisnya riwayat Muslim. Kata Rasulullah, "Lallahu yafrahu bi'ibadihi." Sungguh Allah bergembira sekali kalau ada hambanya yang bertaubat kepada Allah, melebihi gembiranya orang yang menemukan barangnya yang hilang. Ummahat lagi safar ke luar negeri, ke Turki lah ya, jangan ke negeri kafir. Sampai di bandara, tasnya hilang. Padahal itu tas isinya dompet, paspor, visa. Itu kan paniknya luar biasa. Tiba-tiba saat Ummahat sudah pasrah, sudahlah, ya, tinggal nunggu bagaimana nanti saja. Sudah duduk menyender di dinding seperti orang yang putus asa, tiba-tiba datang orang. Bang, ini tasnya bukan? Tadi saya temuin jatuh. Itu bahagianya kayak apa kan, Mbak? Itu kan barang yang penting banget. Ketemu akhirnya, senangnya luar biasa. Tapi kata Rasulullah, Allah lebih gembira kalau ada hambanya yang dulunya penuh dengan dosa, dia taubat kembali kepada Allah. Allah senang banget tuh, Mbak. Allah welcome itu. Allah nggak pernah dendam. Hambanya ini dulunya pernah mengkerdilkannya, menyekutukannya dengan makhluk. Ketika dia bertaubat, Allah senang banget. Sama tuh kayak orang tua yang dia begitu senang ketika ada anaknya
yang pernah melakukan kezaliman kepadanya, tapi dia minta maaf. Kan seneng banget tuh orang tua. Nah ini sama nih ilustrasinya, Umar. Ya, Allah seneng banget kalau ada hambanya yang tahu. Makanya ini amalan yang prestisius. Makanya Allah sering di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Dan taubat ini amalan yang mulia. Makanya seseorang bisa jadi kedudukannya lebih mulia di sisi Allah karena sebab amalan taubat. Saya mau tanya, Umar bin Khattab sama Bilal bin Rabah masuk Islamnya duluan mana? Duluan mana, Bilal atau Umar? Bilal, jauh. Bilal udah masuk Islam, Umar kan masih jadi preman di pasar. Suka menyiksa orang yang masuk Islam. Itu Umar tuh dulu. Tapi kalau ditanya, siapa yang paling mulia? Umar bin Khattab atau Bilal bin Rabah? Nah, dia tuh masuk Islamnya belakangan, tapi bisa lebih mulia daripada yang masuk Islam duluan karena ibadah apa? Taubatnya, kemudian istiqomah setelah taubat. Makanya jangan remehkan saudari muslimah kita yang mungkin ngajinya belakangan. Bisa jadi dia lebih mulia dari kita, lebih mulia dari ustadznya juga. Karena mungkin setelah dia taubat, dia istiqomah. Nah, itu yang buat Allah cinta kepadanya. Allah tinggikan derajat. Walaupun masa lalunya begitu kelam, penuh dosa maksiat, tapi ketika dia taubat, kemudian setelah taubat istiqamah, itu yang membuat dia lebih mulia. Saya kasih contoh lagi. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Kisah tentang wanita al-ghamidiyah yang melakukan zina. Umat sering dengar kan kisahnya? Di zaman Rasulullah ada wanita al-ghamidiyah. Al-ghamidiyah ini dari kabilah Ghamid yang dia melakukan zina. Dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan perutnya sudah hamil. Kata wanita ini, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Wahai Rasulullah, sungguh aku sudah berzina. Sekarang tegakkan rajam kepadaku. Rasulullah bilang, tunggu nanti setelah anakmu lahir. Akhirnya wanita Ghamidiyah pulang lagi. Anaknya lahir, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahir. Dan ini hasil zina, rajam saya ya Rasul. Kata Rasulullah, tunggu nanti setelah anakmu disapih. Balik lagi. Setelah selesai sapih anaknya 2 tahun, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh saya telah berzina. Tegakkan hukum rajam ya Rasulullah untuk saya. Lihat taubatnya tulus nggak, Mbak? Kalau nggak tulus kan nggak balik lagi. Tapi ini sampai 3 kali, Mbak. Ya,
Akhirnya Rasulullah pun melakukan hukum rajam. Hukum rajam itu kan dikubur sampai bagian lehernya, kemudian dilempari batu. Sampai akhirnya wanita ini mati setelah dirajam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang meludahi kepala wanita tersebut. Rasulullah melihat itu. Kata Rasulullah, kenapa engkau ludahi kepala wanita ini yang dia telah bertaubat kepada? Ya Rasulullah, dia ini adalah orang yang telah berzina, melakukan perbuatan yang menjijikkan. Lihat perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, laqad tabat taubatan nasu lau aqsima atau lau uqsima ala sab'ina min ahlil Madinah lakafathu. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang tulus, yang murni. Seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka cukuplah itu. Taubat yang tulus. Seandainya taubat wanita ini dibagiin untuk taubat 70 orang Madinah, itu cukup. Allah akan ampuni 70 orang Madinah itu gara-gara taubatnya wanita ini. Oh, ini mulianya taubat. Ya, amalan batin yang istimewa. Ketika orang itu sungguh-sungguh meninggalkan masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang penuh dosa dan maksiat, meninggalkan transaksi-transaksi haramnya, maka yang seperti ini dia mulia di sisi Allah bila setelah taubatnya dia istiqamah dengan taubat tersebut. Begitu juga kisah orang yang membunuh 100 orang kan? Yang dia setelah bunuh 100 taubat. Taubatnya apa? Dia disuruh datang ke sebuah tempat yang di sana itu ada seorang yang bisa membimbing dia untuk bertaubat. Belum sampai tempat tersebut, meninggal duluan. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab pun mereka berselisih. Maka Allah perintahkan apa? Ukur jarak antara dua negeri tersebut. Mana yang lebih dekat? Apakah dia lebih dekat ke negeri tempat dia bertaubat, atau dia justru lebih dekat ke negeri yang dia pernah melakukan maksiat? Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada negeri di mana dia akan bertaubat. Allah terima taubatnya, Allah ampuni segala dosa. Bunuh 1 orang aja kan dosanya begitu besar, Bang. Ini 100 orang. Tapi lihat ketulusan tahu. Ya. Allah nggak lihat masa lalu seseorang itu ketika dia telah bertaubat. Makanya kata Rasulullah, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang telah bertaubat kepada Allah seolah-olah dia nggak memiliki dosa lagi. Nah, ini keutamaan dari ibadah muhasabah dan juga ibadah taubat kepada Allah. Baru kita baca yang ada di kitab ini. Ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam proses muhasabah yang erat kaitannya dengan taubat. Yang pertama, ingat kembali amal-amal yang kita kerjakan pada hari ini
baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Bagaimana muamalah kita kepada sesama manusia, serta bagaimana amalan kita terkait hak-hak Rabb kita. Muhasabah dari mulai sebelum subuh. Malam ini qiyamul lail enggak ya? Malam ini masih sempat munajat enggak ya sebelum sholat subuh? Masih sempat istighfar enggak? Mohon ampun sebelum subuh. Kalau ternyata enggak bangun, evaluasi itu, Pak. Karena orang yang enggak bisa bangun untuk qiyamul lail itu biasanya karena sebab kemaksiatan yang dia lakukan di siang hari. Dan telinganya dikencingi syaitan. Maka muhasabatu mahat dari mulai sebelum subuh. Saya qiyamul lail enggak ya? Minimal saya witir enggak ya? Saya sempat istighfar enggak ya sebelum subuh? Karena itu kan sifatnya orang bertakwa kan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu orang bertakwa bukan mau, tapi beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Setelah subuh dievaluasi lagi. Saya sholat subuhnya jam berapa tadi? Apakah setengah 6 baru sholat subuh? Setelah subuh saya baca Quran gak ya? Saya zikir pagi gak ya? Evaluasi mah sempat nggak tuh zikir pagi, baca Quran dulu walaupun mungkin cuma 2 atau 3 ayat. Sampai paginya ngapain aktivitasnya? Kalau tadi ngantar anak di jalanan gimana tuh? Ya, jangan-jangan dia umpat orang yang mungkin agak nyebelin ketika membawa kendaraannya. Nah, evaluasi ya. Atau jangan-jangan dia lawan arah tadi ketika ngantar anaknya. Semuanya dievaluasi. Apa yang sudah dia lakukan baik berupa ucapan, perbuatan, dan muamalah secara sosialnya. Kalau dia dapati tadi ada yang itu merupakan kesalahan, maka dia cepat taubat. Dia cepat untuk bertaubat. Karena itu berarti masih ada kesempatan untuknya memperbaiki dirinya di hari kemudian. Yang kedua, kita berniat untuk bertaubat dari segala dosa. Di antara syarat taubat tuh, syarat taubat ada berapa? Hah? Ada berapa, Umahat? Ada 5. Ada 5, Umahat. Di buku ada 4. Berarti ada yang kurang. Yang pertama, an-nadam fi fi'lihi, menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, al-iqla' anidzambi, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi orang itu baru disebut taubat kalau dia ninggalin perbuatan dosanya, Umahat. Jangan dia bilang saya taubat tapi masih tetap dengan dosanya, maka itu belum dikatakan taubat. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang telah dia lakukan. Yang keempat, kalau itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka wajib dia mengembalikan. Yang kelima, nah ini ditambahkan Umaha, dia bertaubat di waktu diterimanya taubat.
Dia bertaubat di waktu diterimanya taubat. Kapan itu waktu diterimanya taubat tuh Maha? Sebelum nafas sampai kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah matahari terbit, matahari terbenam apa terbit tuh Maha? Terbit dari sebelah barat. Ini syarat kelimanya umat. Kalau nafas sudah sampai kerongkongan, Allah nggak terima taubatnya. Sebagaimana siapa? Fir'aun kan? Yang Allah abadikan dalam surah Yunus itu. Ayat 90-91. Ketika Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah, baru dia bilang, amantu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali yang disembah oleh orang Bani Israil. Makanya Allah Ta'ala kata Allah, al-an, baru sekarang Fir'aun, waqad asaita qablu, engkau sudah bermaksiat lama, kemana aja kemarin-kemarin. Nah ini syaratnya. Makanya Syekh Utsaimin menambahkan ini. Dia taubat diterima selama di waktu yang itu diterima taubat. Makanya di sini Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an yugharghira nafsuhu qabilallahu minhu." Barang siapa yang taubat sebelum nafasnya sampai kerongkongan, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan Syekh Albani. Hadis yang lain, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini perkara yang kedua yang harus kita camkan ketika melakukan taubat ini. Berarti taubat harus memenuhi 5 syarat tadi. Termasuk umat, kalau dosa itu berkaitan dengan kezoliman yang pernah kita lakukan kepada saudari muslimah kita kembalikan haknya. Ummahat mungkin dulu ingat ketika SMA sukanya ke kantin beli gorengan, bilangnya 1, ngambilnya 5, maka segera tuh dikembalikan hak penjaga kantin itu. Cari umat, ya. Tapi kalau umat kayak gitu dulu, atau zaman kuliah, dulu ketika kuliah juga suka begitu. Ada makanan yang belum dibayar, ada minuman yang belum dibayar, kembalikan hak. Karena taubat seseorang gak akan diterima tuh kalau seseorang dosanya kepada saudari muslimahnya, dia harus minta kehalalannya. Nah ini yang berat umat. Kalau berbuat dosanya kepada sesama manusia, harus minta kehalalannya. Karena dosa berkaitan dengan muamalah harta itu kan ada 2 macam umat. Ada dosa kezoliman yang itu kita lakukan karena saling ridho. Ada dosa kezoliman yang kita lakukan karena tidak saling ridho. Dosa dalam muamalah harta gitu kan. Dosa yang kita saling ridho itu apa? Riba. Kan sama-sama ridho. Suap, menyuap, sama-sama ridho. Maka yang seperti itu nggak perlu minta maafnya atau kita kembalikan uang-uang tadi.
karena itu saling ridho dosanya. Tapi kalau itu berkaitan dengan dosa muamalah harta yang tidak saling ridho, apa misalnya penipuan, jual barang, bilangnya nggak ada aibnya, nggak taunya setelah orang beli ada aibnya, kembalikan itu hak. Apalagi dosa korupsi, nggak kebayang tuh, dia harus kembalikan itu hak yang dia ambil karena dia korupsi. Selama dia nggak kembalikan, Allah nggak akan ampuni dosanya. Maka ini beratnya kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Yang ketiga, ini amalan istimewa umat. Hendaklah kita tidur dalam keadaan hati kita tidak memiliki rasa dengki, hasad, rasa benci kepada saudara muslim dan saudari muslimah kita. Ini amalan istimewa nih, yang Ummahat sering dengar kan hadisnya, yang Rasulullah mengabarkan ada seorang sahabat yang dia masuk surga karena sebab apa? Dia nggak punya kedengkian, benci ketika dia akan tidur. Setiap dia akan tidur, dia sudah maafkan kesalahan saudara. Setiap dia mau tidur, dia hilangkan rasa iri dan dengki. Maka ini amalan hati istimewa. Gimana caranya supaya dengki itu hilang, Umar? Gimana caranya kalau dengki itu masih ada, kita mau menghilangkannya gimana? Halo, halo, ada nggak nih, Umar? Gimana cara ngilangin dengki, Umar? Hah? Ya, yang pertama mendoakan kebaikan untuk orang yang kita dengki. Doain kebaikan, ya Allah rahmatilah hartanya, ya Allah berkahilah hartanya. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua apa cara ngilanginnya? Pemahat, tiba-tiba muncul hasadnya sampai malam tuh kepikiran. Ini tetangga kok sudah ganti mobil lagi. Ini tetangga kok ya sudah rumahnya 3 lantai, ada rooftopnya lagi. Kadang kan suka muncul ya hasad dulu. Gimana tuh cara ngilanginnya? Dulu sudah anak kasih bukan wasiatnya umat. Ingat firman Allah Ta'ala surah Al-Jumu'ah ayat yang keempat. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan untuk siapa yang Allah kehendaki. Ngapain saya hasad ya? Itu kan ketetapan Allah. Itu kan karunia yang Allah yang berikan kepada dia. Ngapain saya hasad? Maka ingat ayat itu kalau muncul hasad. Dzalika fadlullahi yu'tihi. Itu karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang ketiga, ingat bahaya memiliki hasad. Di antara bahayanya apa, Mak? Kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulun hasanat kama ta'kulun nara hataba. Hasad itu akan menghabisi pahala-pahala yang kita miliki.
Karena orang kalau sudah hasad tuh biasanya dia akan bicarakan keburukan orang yang dia hasati, dia akan rendahkan orang yang dia hasati, dia akan cela orang yang dia hasati. Itu tuh kalau orang hasad kan begitu, maka akan menghabisi apa? Pahala yang dia miliki. Nah, ini diantara keistimewaan amal ketika kita muhasabah, ketika mau tidur, hilangkan rasa dengki, benci kepada saudari muslimah atau saudara muslim kita. Yang keempat, yang terakhir, mengingat tidur panjang di alam kubur. Maka sambil muhasabah kita ingat, kalau kita tidur nggak bangun lagi, maka kita akan berada di tengah kegelapan, yaitu di kuburan. Dan tidak ada yang bisa menemani kita kecuali siapa? Maha amal-amal kita. Ingat hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, yatba'ul mayyita thalathatun. Setiap orang yang wafat, meninggal dunia, dia akan dihantarkan ke pemakamannya dengan 3 golongan. Yang pertama, dia akan dihantarkan oleh hartanya, dia akan dihantarkan oleh keluarganya, kerabatnya. Yang ketiga, dia akan dihantarkan oleh amal. Kata Rasulullah, fayarji'usna wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang lagi, hartanya dan juga keluarganya pulang lagi. Dan yang kekal menemaninya hanyalah amal-amalnya. Hadis ini isyarat tumahan, yang jadi teman setia kita di kuburan hanya amal-amal kita saja. Maka perbanyak amal soleh sebagai bekal kita untuk menemani kita di kuburan nanti. Karena dia tuh satu-satunya yang akan menemani kita di kuburan. Kalau amal itu banyak yang soleh, maka itu akan menjadi pelita cahaya bagi orang yang dikuburkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang muhasabah dan taubat ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, Ustadz, sholat taubat dilakukan sekali seumur hidup atau bagaimana? Dan waktunya kapan? Yang pertama, para ulama memang berbeda pendapat tentang sholat taubat ini kapan dilakukannya. Tapi ulama sepakat sholat taubat ini disyariatkan. Sebagian ulama menganggap bahwasannya sholat taubat ini boleh dilakukan kapanpun. Tapi pendapat yang kedua, sebagian ulama dan wallahu a'lam, ya, ini yang lebih anak kuatkan, sholat taubat itu dilakukan setelah seseorang jatuh kepada dosa besar. Kalau dia habis jatuh dalam dosa besar, itu disyariatkan untuk sholat taubat. Ya. Dan ini tadi ya, masalah yang memang ulama beda pendapat. Walaupun sebagian ulama mensyariatkan memang boleh melakukan sholat taubat setiap hari. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dilakukan setelah jatuh dalam dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh, dalilnya tadi belum ya. Dalilnya hadis sunnah. Walaupun hadis ini umum,
yang Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang jatuh ke dalam dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Sebagian ulama, para ulama menafsirkannya, mohon ampun di sini termasuk dengan melakukan sholat taubat tadi. Tapi ini khusus kalau dia jatuhnya dalam dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum makan di rumah makan? You can all eat. Salah dong. Maka you can all eat. All you can eat. Ini masalah yang juga ulama beda pendapat tuh, Maha. Ada sebagian yang membolehkan, tapi pendapat yang lebih hati-hati yang mengharamkan. Kenapa diharamkan? Karena ada unsur gharar. Maaf, sudah belajar kan muamalah harta. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Di mana ketidakjelasannya, Ustaz? Karena all you can eat itu makan bayar 100.000, makan sepuasnya. Sepuasnya itu gharar. Sepuasnya menurut saya mungkin satu piring saya sudah puas, Umar. Tapi sepuasnya menurut umat mungkin beda lagi. Bisa jadi 2 piring atau 3 piring. Makanya ada unsur apa? Ketidakjelasan. Kalau mau dikasih batas maksimal, makan sepuasnya tapi maksimal 2 piring. Nah itu baru boleh. Tapi kalau cuma silakan bayar 100.000, makan sepuasnya, ini ada unsur gharar, ketidakjelasannya. Nah, durasinya berapa lama? Ya Allah, kasihan amat makan dikasih durasi. Enggak, Umahat, tetap itu bukan ukuran. Ukurannya harus berubah tadi. Apakah berdasarkan ukuran piringnya atau ukuran yang dimakannya. Jadi kalau itu maksimal 2 piring, nah itu kan jelas berarti ada ukuran tertentunya. Tapi kalau cuma durasi waktu, tetap umat itu nggak boleh. Karena ini masih perkara yang ada unsur gharar, ketidakjelasan. Tapi ala kulli hal, kalaupun tidak sampai haram mutlak, minimal ini masuk perkara apa? Syubhat. Syubhat lebih baik ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz Afwan izin bertanya, batas waktu untuk sholat subuh, apakah sampai waktu syuruk? Yang pertama, batas waktu sholat subuh hanya sampai kapan, Umahat? Terbit matahari. Karena kalau syuruk itu beda. Syuruk itu adalah matahari meninggi sepanjang 1 ton. Karena bisa jadi matahari sudah terbit tapi belum syuruk. Syuruk itu tanda masuk awal waktu sholat duha. Jadi jangan salah, sholat subuhnya mau sampai syuruk. Tidak, sampai terbit matahari habis waktunya. Adapun syuruk itu tanda masuknya awal waktu sholat duha. Karena syuruk itu tadi artinya matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Makanya kenapa ketika terbit matahari sebetulnya kita masih dilarang sholat. Karena Rasulullah sebut
Matahari ketika terbit itu matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Yang orang-orang kafir sujud di waktu tersebut kepada berhala mereka. Maka kenapa kita disuruh nunggu 15 menit dulu setelah terbit matahari? Karena itulah waktu syuruk. Matahari meninggi sepanjang satu tombak. Jadi beda ya. Kalau sholat subuh batas waktunya sampai matahari terbit. Tapi kalau sholat syuruk baru ketika matahari meninggi sepanjang satu tombak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, bagaimana ciri-ciri dari taubat yang Allah terima? Wallahu a'lam. Kalau ciri-ciri khususnya yang ulama sebutkan, orang kalau taubatnya betul-betul diterima oleh Allah, orang tersebut akan kehidupannya berubah 180 derajat. Itu tanda taubat diterima. Yang tadinya nggak pernah ikut kajian jadi kajian, yang tadinya sholat 5 waktunya sering terlambat jadi tepat waktu, yang tadinya nggak nutup aurat jadi nutup aurat yang sempurna. Nah itu tuh tanda taubatnya diterima. Kemudian yang kedua, dia istiqomah dengan taubat. Istiqomah dengan taubatnya maknanya dia berusaha terus untuk dalam ketaatan kepada Allah dan berusaha terus menjauhi larangan-larangan. Maka itu ciri yang disebutkan para ulama orang yang taubatnya diterima. Ustaz, apabila dosa-dosa kita banyak, bagaimana cara bertaubat dari dosa yang banyak dan beragam? Berarti ummahat harus taubat satu-satu dari dosanya. Kalau ummahat pernah jatuh pada kesyirikan, taubat dulu dari dosa syirik. Kalau ummahat pernah jatuh juga dalam dosa riba, taubat lagi dari dosa riba. Maka tetap tuh taubatnya dari ya dosa-dosa tadi. Kecuali ummahat bilang dalam doanya, ya Allah saya bertaubat dari seluruh dosa-dosa saya. Ummahat sebutkan dosa kesyirikan, dosa riba, dosa pernah menyuap, dosa pernah meninggikan suara di hadapan suami, dosa pernah bentak-bentak suami, dosa pernah durhaka sama orang tua. Nah, itu semuanya disebutkan, kemudian memenuhi 5 syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Dia tinggalkan dosa itu, dia sesali dosa itu, dan dia bertekad tidak akan mengulangi dosa itu, dan dia lakukan di waktu diterimanya taubat. Dan kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib dia kembalikan hak orang lain tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah ya? Online banyak sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah mengamalkan syarat taubat, apa tanda diterimanya taubat seseorang? Tadi ya, dia berubah 180 derajat dari yang tadinya tidak suka ibadah jadi dia suka melakukan ibadah,
Yang kedua, Allah berikan istiqomah dengan amalannya tersebut. Izin bertanya, bagaimana bila istighfar yang menjadi rutinitas, misal zikir pagi dan petang sesudah sholat, tapi yang tidak sampai diresapi di hati? Apakah tetap dapat pahala dan dihitung sebagai taubat? Kalau dapat pahala ya tetap. Tapi apakah itu dihitung sebagai taubat? Belum tentu. Karena taubat itu harus diucapkan secara spesifik. Ya Allah, saya taubat dari dosa syirik. Ya Allah, saya taubat dari dosa riba. Ya Allah, saya taubat dari dosa pernah nipu saudara muslim saya, saudari muslimah saya. Itu baru namanya taubat. Tapi kalau cuma istighfar, itu bagian saja, mohon ampun. Tapi kalau dia nggak ucapkan taubatnya, itu belum masuk dalam kategori taubat. Jadi taubat itu harus spesifik, kemana? Kita ungkapkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita mohon ampun dari dosa tersebut. Nah, itu baru namanya betul-betul bertaubat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai ya, Umahat? Ada lagi kan? Oh, ada lagi. Izin bertanya Ustaz, bila dosa kita sangat banyak, tak ingat lagi dengan semua dosa-dosa besar pun kecil yang bertahun-tahun, bagaimana mohon ampun dan taubatnya? Kalau memang ternyata lupa, maka berarti sebutkan saja yang kita ingat. Sebutkan saja yang kita ingat. Ya Allah, saya mohon ampun, bertaubat kepadamu dari dosa-dosa saya di masa lalu. Dosa kesyirikan, dosa ninggalin sholat, dosa tidak taat sama suami. Kemudian nanti kalau yang ingat cuma itu saja, baru di akhirnya dan seluruh dosa-dosa saya yang lain yang saya nggak mengingatnya ya. Maka saya mohon ampun atas semua dosa itu dan saya bertaubat atas dosa-dosa itu. Jadi begitu cara taubatnya. Tapi yang masih ingat diucapkan, dosa dulu pernah pacaran, ya, atau setelah pacaran sempat taubat lagi, ketemu lagi dosa, ketemu mantan, ya, disebutkan secara spesifik. Atau dosa pernah chattingan dengan laki yang bukan mahram, yang tidak karena kebutuhan yang mendesak, ya. Dosa pernah berduaan, nah, itu disebutkan secara spesifik kalau masih ingat. Tapi kalau lupa ya tadi, berarti disebutkan dulu yang kita ingat dosa-dosanya, baru di ujung doanya kita mohon ampun dari segala dosa-dosa yang tidak kita ingat untuk melakukan. Itu syarat kita betul-betul taubat, ya. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Baik, cukup ya Ummahat kajian kita pada siang hari ini. Sudah mau selesai kitabnya Ummahat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada pertanyaan lagi, Ummahat. Apakah mungkin satu hari manusia tanpa berbuat salah dan dosa? Wallahu a'lam. Kalau satu hari masih mungkin. Satu hari ya. Satu hari masih mungkin. Artinya dia betul-betul jaga.
Makanya di antara perkara yang bisa menjaga diri kita dari berbuat dosa apa? Puasa. Kita puasa. Puasa itu kan pasti kita ngerem tuh dari berbuat dosa. Menonton drakor, ingat tuh, saya lagi puasa. Masa nontonnya artis Korea? Makanya diusahakan kalau memang kita mampu untuk menjaga puasa, ya puasa. Tapi kalau kita nggak puasa, biasanya susah untuk menahan dari berbuat dosa. Tapi kalau satu hari mungkin dengan cara apa? Kita puasa coba. Satu hari puasa, tapi puasanya yang benar. Puasa yang betul-betul menjaga diri kita dari maksiat. Kalau puasa kan kita mata juga kita jaga supaya nggak jelalatan. Lisan juga kita jaga supaya nggak mengeluarkan kata-kata yang itu merupakan kemungkaran. Pendengaran juga kita jaga supaya tidak mendengarkan gibah atau yang lainnya. Makanya kalau ummahat pengen terjaga satu harinya bisa tuh dengan melakukan puasa. Tapi kalau lebih dari satu hari kayaknya agak susah, nggak jatuh ke dalam dosa tersebut. Tapi tetaplah orang itu kalau dia dalam keadaan puasa pun kadang jatuh juga dalam maksiat. Tapi makanya kita tetap muhasabah dan taubat menjadi amalan kita setiap hari. Setiap mau tidur, dievaluasi, mohon ampun kepada Allah. Nanti bangun tidur sebelum subuhnya juga mohon ampun, perbanyak istighfar atas yang kita perbuat di hari-hari sebelumnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.